Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Budi Fernando Tumanggor dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Excellence Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang perencanaan suksesi dalam lingkup manajemen talenta. Seorang suksesor adalah seorang yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan organisasi. Organisasi sangat memerlukan pemimpin di masa depan, dan organisasi atau perusahaan perlu melakukan berbagai strategi untuk merencanakan suksesor bagi jabatan-jabatan kunci, terutama jabatan manajerial. Hal ini diperlukan karena organisasi akan sangat terpengaruh apabila posisi tersebut tidak diisi oleh orang yang tepat. Nah, perencanaan suksesi ini sebenarnya juga dalam hal itu bukanlah satu kegiatan yang berlangsung dalam satu sesi saja. Merupakan satu kegiatan yang terdiri dari berbagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, lalu ada evaluasi. Dan bukan merupakan keputusan individu, tetapi menjadi keputusan bersama dalam satu sistem. Akan ada proses perencanaan dalam hal mengakuisisi para talent yang akan nanti ditetapkan sebagai suksesor, dan ada program pengembangan bagi suksesor tersebut agar nantinya menempatkan suksesornya tepat di posisi yang diinginkan oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh perusahaan. Dan dalam proses berikutnya evaluasi, program pengembangan yang diberikan akan dinilai apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sehingga perencanaan suksesi bukanlah suatu keputusan individu, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi bersama. Ada beberapa tahapan yang penting dalam perencanaan suksesi. Yang pertama, mengidentifikasi posisi kunci. Hal ini penting karena suksesor harus mengisi posisi-posisi yang sangat-sangat strategis. Karenanya, suksesor itu merupakan pegawai yang dianggap sangat siap, yang akan meneruskan tidak hanya visi misi organisasi, tetapi juga target-target dan tujuan organisasi, dan menjadi seorang pemimpin yang disiapkan di masa depan. Sehingga posisi-posisi yang diisi pun akan dipilih, perlu dipilih dan ditentukan. Yang kedua, melakukan analisis terkait dengan posisi yang akan diisi oleh suksesor, terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki nantinya, kemudian keterampilan dan skill yang harus dimiliki nantinya dan harus diberikan dan ditunjukkan oleh suksesor tersebut, dan termasuk dikembangkan juga. Sehingga posisi yang akan diisi oleh suksesor itu benar-benar posisi yang sangat-sangat penting. Sehingga nantinya posisi yang dipilih itu tidak berangkat dari penentuan individu, tetapi menjadi satu bagian yang menentukan kemana arahnya organisasi, atau bahkan akan menentukan maju mundurnya organisasi tersebut. Yang ketiga, perlu dikembangkan perencanaan suksesor dalam hal program-program yang diberikan, program pengembangan. Karena kalau suksesor itu memiliki kinerja dan kompetensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan pegawai yang lain, tentu saja suksesor ini sudah sangat siap untuk mengambil posisi atau menggantikan posisi pimpinan yang sebelumnya. Dan untuk mengadaptasikan suksesor tersebut dengan posisi itu, dia perlu melewati proses pengembangan dan pendampingan sebelumnya. Yang keempat, tahap monitoring, evaluasi, dan mereview semua program yang dilakukan untuk pengembangan suksesor tersebut agar tercapai tujuan yang ingin dicapai atau ingin diharapkan dari suatu perencanaan suksesi. Ada 3 hal yang biasanya dilakukan untuk
perencanaan suksesi. Yang pertama, perencanaan suksesi dengan management driven. Yang kedua, penyusunan kelompok rencana suksesi atau pool rencana suksesi. Dan yang ketiga adalah rencana suksesi top down atau bottom up. Apa yang dimaksud dengan rencana suksesi management driven ini? Dalam pola ini, manajer atau pimpinan itu menentukan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang sangat tinggi untuk dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, hingga paling panjang 3-5 tahun. Posisi-posisi yang akan diisi oleh suksesor ini atau pegawai yang dipilih tadi itu adalah posisi-posisi yang tentunya strategis dan penting. Biasanya yang dipilih oleh manajemen atau pimpinan adalah pegawai-pegawai yang dikategorikan star employee atau pegawai-pegawai yang memiliki tadi kinerja dan kompetensi yang tinggi. Metode ini memiliki kelemahan karena mungkin saja akan sangat subjektif karena dalam memilihnya bisa saja unsur subjektivitas memainkan peran terlalu besar. Ya, misalnya ketika manajemen itu memilih suksesornya karena kedekatan atau pengalaman bersama, pernah bekerja bersama atau latar belakang pendidikan yang sama. Oke, yang kedua, metode menyusun kelompok rencana suksesi atau pool rencana suksesi. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi para kandidat. Jadi bukan hanya dipilih secara khusus oleh manajemen, tapi dibuka peluang untuk semua orang yang memiliki potensi tinggi untuk menempati posisi manajer di masa depan. Mekanismenya jelas, ada assessment kompetensi dan kinerja. Nah, basisnya bukan subjektif, tetapi basisnya adalah bagaimana si calon suksesor ini nantinya diberikan parameter atau indikator penilaian kompetensi dan kinerja tertentu sehingga dia dikategorikan sebagai suksesor dan layak untuk menjadi suksesor. Kelebihannya model ini adalah lebih adil karena lebih dari satu manajer yang terlibat dalam seleksi atau lebih dari satu kandidat yang nanti ikut dalam seleksi. Dan biasanya banyak perusahaan termasuk juga kementerian lembaga dan Pemda sudah mulai mengadaptasi model ini. Dan model ketiga adalah rencana suksesi top down atau bottom up. Dalam model ini, semua karyawan yang memiliki kualifikasi atau boleh memenuhi syarat untuk ikut dalam assessment menjadi suksesor, boleh terlibat ya dalam proses penentuan atau perencanaan kelompok rencana suksesi ini. Adapun kelebihan pendekatan ini adalah memastikan bahwa akan ada lebih banyak kelompok karyawan yang ikut dalam rencana suksesi ini. Dan kelemahannya jelas waktu yang sangat lama dan perlu proses yang panjang. Bahkan juga perlu komitmen yang lebih tinggi karena melibatkan banyak orang. Biasanya kita memerlukan dua keperluan untuk menentukan suksesor dalam jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau untuk jangka pendek kita mencoba untuk mencari suksesor untuk beberapa kriteria karyawan. Kalau karyawan kunci kita sakit, ya, beberapa hal yang terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan jangan sampai bermasalah. Ya. Dalam arti itu kita perlu suksesor untuk jangka pendek. Karena posisi-posisi atau karyawan-karyawan yang tadinya yang harus digantikan itu karyawan kunci atau karyawan yang memiliki bukan saja pekerjaan yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan, tapi juga sangat menjadi penentu keberhasilan organisasi. Atau bahkan kalau saja pegawai itu tidak digantikan akan berdampak buruk pada organisasi. Dalam hal ini suksesor sangat dibutuhkan yang memiliki kompetensi yang paling tidak sama dengan posisi kunci tersebut. Nah, karena itu, suksesor dalam jangka pendek ini sangat efektif untuk menggantikan karyawan kunci tersebut. Nah, kedua, jangka panjang. Ini yang tentunya sedikit berbeda dari suksesor jangka pendek tadi. Karena kita menentukan suksesor untuk mengisi posisi pimpinan yang meninggalkan
posnya atau resign ya, atau mungkin sudah pensiun ya. Intinya posisi itu kosong, dan biasanya posisi yang diisi oleh suksesor adalah posisi-posisi yang penting, posisi kunci, atau paling tidak posisi manajerial. Nah, karena pentingnya posisi yang diisi oleh suksesor ini, makanya kita perlu merencanakan dan perlu membuat strategi untuk memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi proses yang diberikan kepada suksesor ini dalam arti pengembangannya. Nah, ada dua pola perekrutan suksesor. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Biasanya perekrutan yang lebih baik itu berasal dari internal karena dia lebih tahu apa yang menjadi visi, misi, target organisasi perusahaan ya, tujuan atau apa yang menjadi yang sudah dijalankan selama ini oleh perusahaan atau organisasi, sehingga suksesor itu langsung tune in dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Kalau kita merekrut dari luar atau eksternal, tentunya ada proses adaptasi lagi untuk suksesor tersebut untuk bisa comply dengan apa yang diinginkan atau target apa yang ingin capai oleh perusahaan tersebut. Ada contoh atau mungkin ada satu model atau cara yang bisa dipakai untuk menentukan suksesor. Kita bisa mungkin kenal atau pernah dengar matrix 9-box matrix dari McKinsey yang diperkenalkan tahun 2008. Nah, 9-box matrix ini merupakan 9 kotak yang nantinya kita bisa menempatkan di mana suksesor berada. Sebelum kita menentukan di mana suksesor berada, kita perlu menentukan dulu indikator yang kita akan gunakan untuk menilai suksesor tersebut ya, atau pegawai lah ya, pegawai pada umumnya. Karena 9-box matrix ini juga bisa dipakai untuk semua pegawai, tidak hanya untuk mencari suksesor atau menentukan talent ya. Ada dua sumbu atau dua hal atau parameter yang digunakan. Pertama kinerja, yang kedua adalah kompetensi. Penilaian kinerja yang dilakukan di setiap organisasi atau perusahaan itu rutin dilakukan oleh atasan dan merujuk kepada masing-masing kinerja atau pencapaian kinerja yang sudah ditentukan, yang sering kita dengar dengan KPI atau Key Performance Indicator, atau di sektor publik kita dengar sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dalam penilaian kinerja, parameter yang digunakan adalah SKP atau KPI. Yang kedua adalah kompetensi. Untuk asesmen kompetensi, kita bisa menggunakan berbagai model assessment. Misalnya dengan menggunakan psikometri, penilaian 360, atau expert panel. Sehingga kita bisa mendapatkan nanti hasil yang utuh antara kinerja dan kompetensinya dari setiap pegawai. Yang paling penting saat ini kita tujuannya apa? Apakah kita untuk mencari suksesor, atau mencari talent, atau untuk memetakan kompetensi pegawai? Nah, 3 hal tersebut bisa kita lakukan dalam konteks 9-box matrix ini. Sekarang ini kita fokus bagaimana mencari suksesor. Nah, di kotak 9 kita akan melihat seorang pegawai dengan hasil kinerja dan asesmen kinerja dan kompetensinya memiliki kinerja yang sangat tinggi, karena di kotak 9 itu dia ada di ujung paling atas ya, kanan paling atas. Karena dari kuadrannya yang sebelah kanan itu makin tinggi ke atas itu makin tinggi, makin ke atas ya makin tinggi kinerjanya, makin ke kanan makin tinggi kompetensinya. Nah, kotak 9 ini ada di paling kanan atas. Inilah yang kita katakan karyawan dengan kategori suksesor yang memiliki kinerja yang sangat tinggi dan kompetensi yang sangat tinggi, atau kerap kali kita sebut dengan employee atau star employee ya. Mereka sangat siap untuk menggantikan pimpinan atau sangat siap untuk diberikan berbagai exposure atau berbagai program untuk menggantikan pimpinan. Nah, kalau kita mencari talent, kita melihat kotak 7, 8, dan 9. Tapi tadi 9 kita kategorikan sebagai star employee yang sangat siap ya.
Tapi 789 itu adalah kotak yang kita sering sebut dengan kotak di mana kita sebut mereka adalah talent pool atau kelompok pekerja bertalenta. Oke, nah untuk lebih detail lagi kita mau lihat seperti apa segmentasi untuk penentuan calon suksesor. Nah, kalau kita lihat dari kuadran 1 sampai 4 dalam yang lebih detail dari slide ini adalah kuadran pertama kita mendapatkan hasil dari asesmen kinerja dan kompetensi seorang pegawai itu kinerja tinggi dan kompetensi tinggi. Nah, ada di kuadran 1 ya. Jadi kuadran 1 seperti yang tadi kuadran yang 9 tadi yang dan 9 box matrix itu adalah pegawai dengan kinerja tinggi dan kompetensi tinggi. Ya, itu adalah pegawai yang sangat siap ya, untuk melakukan proses atau program succession planning atau perencanaan suksesi. Kuadran 2, kinerja yang rendah dan kompetensi tinggi. Atau disebut juga dengan kelompok pegawai yang membutuhkan dorongan untuk berprestasi. Ada satu kuadran atau bagian yang sangat tinggi dalam hal kompetensi, tapi dia agak lemah di kinerja. Dan kuadran ketiga, kinerja tinggi dan kompetensi rendah. Ya, dalam hal ini berarti pegawai kategori ini pegawai yang tidak atau kurang ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Ya, karena agak sulit untuk dikembangkan kinerja kompetensinya rendah. Ya. Kuadran keempat, kinerja rendah dan kompetensi rendah. Ini yang lebih parah ya. Artinya kalau kita menemukan hasil asesmen kompetensi pegawai, ya, kalau di kuadran 4 itu sering disebut dengan pegawai dengan istilah deadwood. Ya, jadi tidak mungkin lagi dikembangkan. Apakah dari sisi pribadinya sudah tidak mau dikembangkan, atau juga dari hasil output yang diberikan oleh pribadi tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga memang menjadi tidak diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Ya, kalau tadi kuadran 3 masih bukan tidak diinginkan, tapi tidak sesuai dengan value. Ya, berarti masih ada kemungkinan untuk dikembangkan. Oke, kita lihat bagaimana perencanaan suksesi dalam lingkup manajemen talenta ASN. Merujuk pada Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, kita tahu bahwa ada ya, beberapa tahapan dari proses manajemen talenta. Mulai dari akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, sampai pemantauan dan evaluasi talenta. Perencanaan suksesi tahapannya juga termasuk di dalam beberapa tahapan ini. Yang tadi saya katakan di depan adalah karena perencanaan suksesi itu bukan keputusan individu dan bukan peristiwa yang selesai dalam satu adegan saja atau satu kali kegiatan, tapi menjadi tahapan kegiatan yang continue, ya, dan itu memiliki keterkaitan. Dalam hal misalnya, kalau kita kaitkan dengan manajemen talenta, suksesor itu juga masuk dalam kelompok pekerja bertalenta, tetapi yang paling siap dari kelompok 7 dan 8, sehingga pola atau tahapan pengembangannya pun sama dengan pola pengembangan manajemen talenta seharusnya. Jadi ada pola pengembangan untuk dia, ada retensi untuk dia, ada penempatan untuk dia, dan evaluasi yang harus dilakukan untuk suksesor. Hanya saja mungkin kesiapannya lebih besar, lebih tinggi daripada pegawai yang ada dalam kotak 7 dan 8 kalau kita menggunakan 9 box matrix dari McKinsey. Oke. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar rencana suksesi dapat berjalan secara efektif. Yang pertama, rencana suksesi itu harus menyeluruh. Ya, bukan satu kegiatan dan untuk unit tertentu saja. Karena suksesor itu diperuntukkan bagi organisasi.
menjadi pemimpin dalam organisasi, sehingga kegiatannya, pola pengembangannya, pola retensinya, dan penempatannya diperuntukkan untuk organisasi. Dan semua pihak yang terlibat memiliki kontribusi untuk memastikan perencanaan suksesi itu berjalan untuk keperluan hal yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, perlu komitmen dan engagement. Komitmen terutama dari pimpinan. Ya, karena kalau tidak, proses yang terjadi adalah boleh saja pemimpin memilih akhirnya yang dia suka. Yang tadi saya katakan management by driven, tapi kan ada kelemahannya. Tapi kalau komitmen itu tidak ada dalam semua model tadi yang kita gunakan untuk perencanaan suksesi, percuma tahapan perencanaan suksesi ini. Karena ketika kita memilih dan memisahkan dan mengembangkan serta meretensi seorang suksesor, artinya kita harus berkomitmen bahwa yang bersangkutan itu akan menjadi pemimpin kelak. Jadi benar-benar disiapkan. Termasuk dukungan anggaran, dukungan pengetahuan, dukungan semua hal yang dibutuhkan oleh suksesor itu untuk tumbuh dan berkembang diberikan, ya, disiapkan. Kemudian engagement yang tercipta bukan hanya dari suksesor, ya, karena kita dalam konteks retensi juga memberikan berbagai strategi engagement kepada yang bersangkutan, kepada suksesor. Tapi juga kita, ya, manajemen dalam hal ini ya, perlu membangun engagement, ya, dengan semua kandidat atau semua orang-orang suksesor tadi yang dipilih, ya, yang dikembangkan, dan menciptakan engagement untuk proses succession planning tersebut supaya bisa berlangsung dengan baik, ya. Termasuk ketika kita mengevaluasi, ya, hal-hal yang ternyata mungkin saja suksesor itu gagal untuk berkembang, atau suksesor tersebut tidak mampu mengikuti kebutuhan atau pola pengembangan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, proses high technical and managerial skills. Hal ini sangat membantu proses high technical and managerial skills, ya. Jadi hal ini penting sekali karena memang kemampuan teknis, ya, yang dimiliki oleh suksesor itu tidak cukup. Seharusnya dia memiliki juga kemampuan manajerial yang tinggi, karena memang sudah selayaknya, ya, seorang suksesor akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian yang keempat, alignment strategi atau strategi alignment, ya. Jadi keempat hal ini yang menjadi poin penting untuk supaya rencana sukses itu dapat berjalan secara efektif. Kesimpulannya, suatu organisasi atau perusahaan itu memang perlu membuat atau perlu menyusun atau perlu membangun suatu rencana suksesi atau perencanaan suksesi, karena tidak selamanya pimpinan atau manajemen senior itu akan menempati atau akan menduduki jabatannya. Pasti akan ada masa di mana dia harus digantikan. Kedua, regenerasi kepemimpinan itu perlu dijalankan, terutama supaya menjaga visi dan misi perusahaan atau organisasi dan turut mengemban apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Hal yang baik tentunya, ya. Jadi hal yang baik itu perlu diteruskan sehingga pemimpin yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya itu perlu tahu apa yang sedang dijalankan, yang sudah baik jalankan. Yang ketiga, rencana suksesi juga penting untuk meningkatkan kinerja individu bahkan kinerja organisasi di tengah persaingan yang sekarang ini makin ketat. Kita tahu maka sekarang ini bahkan banyak orang yang memiliki terutama kemampuan digital, ya, yang dicari oleh perusahaan saat ini. Dan pimpinan juga harus bisa mengorkestrasi bagaimana generasi-generasi yang ada di perusahaan, tidak hanya generasi tertentu, ya, tapi bahkan lintas generasi. Ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, ya. Bagaimana pemimpin bisa mengorkestrasi kemampuan dan kompetensi mereka, nah, untuk menimbulkan nilai lebih, untuk memperkuat nilai perusahaan atau untuk memperkuat kinerja perusahaan atau organisasi, supaya masing-masing generasi yang memiliki kemampuan itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Yang terakhir, rencana suksesi tidak hanya bermanfaat untuk posisi puncak perusahaan,
melainkan juga membekali calon pemimpin yang lain ya. Karena memang tadi dalam proses rencana suksesi ini adalah untuk menemukan orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang kuat, yang tinggi, dilihat dari kinerja dan kompetensinya, sehingga sangat siap untuk menerima pola pengembangan, program pengembangan, dan semua hal retensi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi, menyiapkan dia sebagai pemimpin di masa depan, dan nanti mungkin mengisi posisi-posisi yang kunci dan posisi-posisi lain yang penting di unit mereka masing-masing atau di bagian mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.